lingkar leher. Dari A ke A1 untuk depan ada rumusnya, tetapi untuk belakang mengikuti bagian depan. Dari A ke A2 badan depan itu ada rumusnya. Dari A ke A2 A2 badan belakang itu baku 2,5 cm. Lalu dari C ke C1 yang bagian depan itu rumusnya setengah lebar punggung dikurangi 1 cm. Tetapi untuk C ke C1 badan belakang setengah lebar punggung saja. Lalu untuk masuk dari kedalaman lingkar ketiak atau keruk ketiak pada badan depan itu masuk 1,5 cm. Untuk badan belakang masuknya 1 cm. Dan di badan depan juga turun 2,5 cm, di bagian belakang turun 2,5 cm. Kenapa turun 2,5 cm? Untuk membangun ketat samping. Ketika badan depan melakukan jahit, seret, otomatis dia akan turun ke sini dan sinkron garisnya, ya. Lalu untuk rumus dada. Kita mulai teman-teman untuk membuat pola dasar lagi. Pola dasar yang akan kita buat pada kali ini adalah pola dasar berdasarkan ukuran SML XL. Dan dalam video kali ini yang akan kita gunakan adalah ukuran S. Langkah yang pertama yaitu seperti biasa, kita buat garis tepi muka seperti ini. Lalu di bagian bawah kita buat garis tepi bawah. Kita katakan di sini adalah titik B. Pertemuan antara garis tepi muka dengan tepi bawah adalah titik B. Lalu masuk ke ukuran panjang baju yaitu 57 cm. Di sini. Ini adalah titik A. A ke B. A ke B adalah panjang baju. Lalu masuk ke titik C. Titik C adalah 1/10 lebar punggung. Lebar punggungnya 36 cm, 1/10-nya 3,6 cm. Dari titik A lagi kita mau cari titik D. Titik D ya. A ke D sama dengan lingkar dada pas dibagi 4 atau 1/4 lingkar dada pas. Lingkar dada pasnya adalah 82. 1/4-nya adalah 20,5. Ini adalah titik D. Berikutnya adalah titik E, yaitu lingkar pinggang. Karena ini ukuran kecil, kita buat 14 cm. Untuk S dan M kita gunakan dari D ke E. Dari D ke E untuk S dan M adalah 14 cm. Untuk L dan XL
kita bisa gunakan 15 cm. Lalu kita buat garis lurus dari A, C, D, E ke arah sana. Setelah terbentuk garis seperti ini teman-teman, sekarang kita mau cari titik A1, yaitu ke arah samping. A1, A ke A1 sama dengan lingkar leher dibagi 6 ditambah 0,5 cm. Lingkar lehernya adalah 38 dibagi 6 sama dengan 6,33 plus 0,5 yaitu 6,833 sekian. Bisa kita bulatkan menjadi 7 cm atau kita bulatkan ke angka 6,8 cm. Sini 6,8 A1. Lalu A2. Dari A ke A2 adalah 1/6 dikali lingkar leher atau lingkar leher dibagi 6 sama dengan 6,33. Boleh kita bulatkan menjadi 6,4 saja. 6,4 sini. Ini adalah A2. Dari C ke C1 adalah 1/2 lebar punggung dikurangi 1 cm. Lebar punggungnya di sini adalah 36 cm. 1/2-nya 18 dikurangi 1 cm yaitu 17 cm. C1. Lalu dari D ke D1 adalah rumusnya lingkar dada pas ditambah 6 dibagi 4 ditambah 1 cm yaitu 23 cm. D1. Lalu kita buat garis bantu dari garis C ke garis D. Lurus ya. Ini hanya garis bantu. Lalu dari garis bantu ini kita masukkan 1,5 cm. Sini kita buat garis bantu lagi yang 1,5 cm itu. Oke. Lalu hubungkan titik C1 ke A1. Lalu buat kerung leher atau hubungkan dari titik A1 ke A2. Setelah itu buat garis kerung lengan untuk badan depan dari titik C1 menyentuh garis bantu yang kedua menuju ke D1. Oke. Lalu dari E ke E1 adalah lingkar pinggang pas ditambah 6 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 2 cm. 2 cm ini adalah untuk penambahan kupnat. Bisa 2 cm, bisa 2,5 cm. Itu menyesuaikan. Saya gunakan kupnat 2 cm. Lalu masuk ke ukuran pinggul, saya gunakan garis pinggul itu garis yang paling bawah saja. Karena ukurannya adalah ukuran pola dasar yang panjang bajunya itu relatif pendek ya. Rumusnya adalah dari B ke B1 lingkar pinggul pas ditambah 6 dibagi 4 ditambah 1. Lingkar pinggang pas ditambah 6 dibagi 4 yaitu 23,5 ditambah 1 yaitu menjadi 24,5. Lalu kita buat garis lengkungnya
Ini adalah E1, ini B1. Kita hubungkan dari D1 ke E1 ke B1. Oke. Setelah itu teman-teman, kita buat garis bantu lagi di bawah garis D ke D1 sepanjang dengan jarak 2,5 cm. Garis bantu lagi ya. Oke. Lalu kita buat jarak kupnat tengah. Jarak kupnat depan adalah 1/10 lingkar pinggang pas ditambah 1 cm. Lingkar pinggang pasnya di sini adalah 64 cm, 1/10-nya adalah 6,4 cm ditambah 1 cm yaitu 7,4 cm. Taruh di sini. Kita buat garisnya. Atau boleh kita ke sini kasih titik X. Dari E ke X sama dengan 1/10 lingkar pinggang pas plus 1, atau lingkar pinggang pas dibagi 10 ditambah 1. Oke, sudah dapat. Lalu dari turun jarak di sini yang turun 2,5 cm atau bersentuhan antara garis kupnat dengan garis bantu yang turun 2,5 cm, kita turunkan lagi menjadi 10 cm, yaitu di sini. Dari 10 cm ini kita turunkan lagi dari atas ini 24 cm. Lalu di titik tengah ini, teman-teman, di titik tengah ini kita buat titik 1 cm 1 cm untuk kupnat. 1 cm sini ya. Lalu kita buat garisnya. Untuk kupnat boleh menggunakan garis lengkung seperti ini. Boleh menggunakan garis lurus. Kita gunakan garis lurus saja ya. Oke, kupnat sudah jadi. Dari sini ke sini 10 cm, dari sini ke sini 14. Total kupnatnya adalah 24 cm. Lanjut ke kupnat samping. Dari titik D1 kita turunkan 8 cm. 8 cm. Lalu dari titik kupnat atas atau puncak kupnat kita geserkan 4 cm. 4 cm. Lalu kita garis lurus di sini ya. Oke. Kita ukur. Untuk kupnat samping saya gunakan 2,5 cm, teman-teman. 2,5 cm sama dengan 1 in untuk mempermudah membaginya ya. Atau 2,5 cm kita bagi 2. Sini. 2,5 cm kita bagi 2, yaitu 1/4 di sini, 1/4 di sini. Lalu kita buat garis lagi untuk garis kupnat samping. Oke. Lalu kita ambil garis paling bawah, kita ukur jaraknya. Kita ukur jaraknya yang paling bawah di sini adalah 11,5. Kita kasih tanda di sini, teman-teman. 11,5. Lalu buat garis dari titik D menuju ke sini, kita hubungkan untuk merubah garis di bagian samping. Oke. Oke ya. Ini adalah untuk badan depan. Lanjut ke badan belakang, teman-teman.
masih dengan garis yang sama, garis seperti ini, lurusan dari A, C, D, E, B, lurus ke bagian samping ya. Lalu kita buat garis tepi di bagian tengah belakang. Garis ini adalah garis A ke B badan belakang. Oke, kita lanjut. Masuk ke bagian atas, kita mulai kasih tanda dulu untuk garis-garisnya atau titik-titik di bagian tengahnya. Ini A, ini C, ini D, ini E, ini B. Kita mulai dari titik C. Dari C ke C1 adalah 1/2 lebar punggung. Lebar punggungnya 36, 1/2-nya adalah 18 cm. Di sini adalah C1. Untuk menemukan A1 badan belakang, kita ukur lebar pundak. A1 ke C1 badan depan kita ukur. Ini 11 cm. Lalu ke sini, sentuhkan dari titik C1 adalah 11 cm menyentuh ke garis A. Di sini. Ini adalah A1. Lalu buat garis lurusnya. Oke. Lalu dari C1 ke bawah kita buat lagi garis bantunya, teman-teman. Garis bantunya. Sini. Oke. Lalu buat garis bantu yang kedua dengan jarak 1 cm. Dengan jarak 1 cm dari garis bantu yang pertama. Oke. Masuk ke ukuran D, garis D atau ukuran dada. Kita cari rumusnya D1. Dari D ke D1 badan belakang adalah lingkar dada pas ditambah 6 dibagi 4 dikurangi 1. Lingkar dada pas ditambah 6 dibagi 4 sama dengan 22 cm. Dikurangi 1 menjadi 21 cm. Oke. Ini adalah D1. D1 sini ya. Lalu dari D1 kita turunkan 2,5 cm. Turunkan 2,5 cm. Sini. Atau diluruskan dengan garis ini juga boleh. Turunkan 2,5 cm ya. D1 yang di sini kita coret, turun ke bawah. D1-nya pindah ke sini. D1. Lalu hubungkan dari C1 ke D1 menyentuh garis bantu yang kedua dengan garis kerung lengan. Oke. Lalu ke leher lagi kita cari A2. Dari A ke A2 rumusnya adalah turun 2,5 cm. Untuk pola jenis ini saya buat baku 2,5 cm ya. Saya buat baku 2,5 cm. Oke. Lalu kita buat kerung lehernya. Lalu ke ukuran pinggang, yaitu garis E. Dari E ke E1 adalah lingkar pinggang pas ditambah 6 dibagi 4, yaitu 17,5 cm dikurangi 1 cm. 17,5 cm dikurangi 1 cm ditambah lagi 2 cm untuk kupnat. Jadinya di sini. Ya. Ini E1. Lalu ke B1. Dari B ke B1 adalah lingkar pinggul pas ditambah 6 dibagi 4 sama dengan 23,5,
dikurangi 1 cm menjadi 22,5. Lalu kita buat garisnya, hubungkan dari D1 ke E1 ke B1. Ingat, dalam membuat garis ini tidak boleh ada patahan, harus lengkungan halus ya. Oke. Lalu kita buat kupnatnya. Kupnat di bagian tengah jaraknya sama dengan bagian depan. Bagian depan yaitu 7,4 cm. Sini pun sama, kita buat 7,4 cm. Atau kalau teman-teman susah koma-komanya, bisa dibuat 7,5 juga nggak apa-apa, atau 8 cm juga masih aman, atau 7 cm pun masih aman. Tapi idealnya 1/10 plus 1 cm. Lalu garis kita sejajarkan dengan titik D untuk puncak kupnatnya. Lalu turun 14 cm. Dari 14 cm turun 10 cm. Di sini kita masuk 1 cm 1 cm. Lalu kita buat garis kupnat. Ini untuk badan depan dan belakang sudah selesai. Kita bahas sedikit, kita ulas sedikit teman-teman. Perbedaan rumus antara depan dan belakang. Yang pertama di bagian lingkar leher. Dari A ke A1 untuk depan ada rumusnya, tetapi untuk belakang mengikuti bagian depan. Dari A ke A2 badan depan itu ada rumusnya. Dari A ke A2 di sini A2 badan belakang itu baku 2,5 cm. Lalu dari C ke C1 yang bagian depan itu rumusnya setengah lebar punggung dikurangi 1 cm, tetapi untuk C ke C1 badan belakang setengah lebar punggung saja. Lalu untuk masuk garis kedalaman lingkar ketiak atau kerung ketiak pada badan depan itu masuk 1,5 cm, untuk badan belakang masuknya 1 cm. Dan di badan depan tidak turun 2,5 cm, di badan belakang turun 2,5 cm. Kenapa turun 2,5 cm? Untuk nimbangin kupnat samping. Ketika badan depan kupnatnya dijahit, seret, otomatis ini akan turun ke sini dan sinkron garisnya ya. Lalu untuk rumus dada, pinggang dan pinggul badan depan itu lingkar badan ditambah 6 dibagi 4 ditambah 1. Tetapi kalau untuk badan belakang dikurangi 1 cm. Ditambah 6 itu dari mana ditambah 6? Dari lingkar badan pas ditambah 6 itu untuk kelonggaran sedang. Untuk press bisa boleh ditambah 4 atau ditambah 3 cm. Untuk longgar, untuk ukuran longgar dari lingkar badan pas boleh ditambah 8 cm atau 10 cm. Oke. Lalu untuk kupnat, di bagian depan ada kupnat samping, di bagian belakang tidak ada. Kenapa ada kupnat samping? Untuk mempertajam tonjolan bagian dada ya. Oke. Lalu untuk di kupnat tengah, bagian depan dari puncak kupnat turun 10 cm baru 14 cm. Kalau di bagian belakang turun 14 baru 10. Jadi perbedaannya di situ ya. Kenapa? Karena yang bagian lekukan tajam itu untuk dada depan adalah di bagian atas, sedangkan di badan belakang lekukan yang paling tajam adalah di bagian bawah. Oke. Sebelum menuju ke pola lengan, kita ukur dulu lingkar lehernya. Lingkar leher di sini pada ukuran S adalah 38 cm. Nanti hasilnya antara depan dan belakang kita jumlahkan, hasilnya kurang dari 38 cm, berkurangnya sekitar 1 sampai 2 cm ya. Kita cek, kita ukur. Ini 10. Ini 18,5 dikali 2 yaitu 37. Lingkar lehernya 38, kurang 1 cm. Kenapa harus kurang 1 cm?
Karena ini dipotong miring teman-teman ya. Ini dipotong miring, ini dipotong miring. Terkadang ketika kita memotong itu agak bergeser sedikit, atau ketika pas kita jahitnya dia agak mekar atau melar lah ya, elastis. Nah, untuk menghindari itu kita kasih batas kemiringan, batas kekurangan 1 cm. Atau jika teman-teman ragu atau dalam menggunakan bahan satin, teman-teman bisa melarnya lebih dari A ke A2 tetap menggunakan rumus 1/10 lingkar leher. Bisa tetap segini, naikkan lagi 1 cm. Naikkan lagi 1 cm ke sini. Kenapa harus dinaikkan lagi 1 cm? Nanti ketika mau pemasangan pola, ketika mau pemasangan kerah, baru teman-teman disesuaikan. Jadi yang dirubah adalah di bagian mukanya, bukan di bagian samping ya. Kalau merubah di bagian samping ketika pundak belakang dan depan sudah dijahit, lalu kita geserkan, maka akan mengurangi panjang baju. Oke, lanjut kita ukur lingkar ketiaknya. Lingkar ketiak depan 21 cm, 42 cm, LK 42 cm. Ukuran lingkar ketiak pada baju ketika kita ukur depan dan belakang tidak boleh lebih atau tidak boleh lebih banyak atau kurangnya banyak dari setengah lingkar dada. Lingkar dadanya adalah 82. Lingkar dadanya adalah 82 cm. 1/2 nya sama dengan 41. Boleh untuk ukuran lingkar dada 82, lingkar ketiaknya boleh 41, 42, 43 atau 44. Silahkan. Tapi jangan terlalu jauh, nantinya gombor-gombor ya. Oke. Jadi untuk rumus ini akan bisa paten untuk ukuran M, L, XL. Bisa menggunakan rumus ini, tinggal menyesuaikan dengan ukurannya saja. Oke, sudah kita ketemukan lingkar lingkar ketiaknya adalah 42 cm. Beda halnya dengan lingkar ketiak yang teman-teman ukur dari konsumen secara langsung. Ketika teman-teman mengukur lingkar ketiak dari konsumen secara langsung, misalkan diukur 42 cm, atau misalkan ketika teman-teman mengukur ini lingkar ketiaknya adalah 48 cm yang diminta oleh konsumen. Nah, ketika menggunakan rumus pengambilan dari A ke D, pengambilan garis dada sebagai batas acuan lingkar ketiak, ternyata hasilnya kurang, ya tinggal diturunkan. Oh, ternyata hasilnya lebih, tinggal dinaikkan. Gitu. Jadi garis ini fleksibel ketika teman-teman menggunakan ukuran badan. Tetapi ketika menggunakan SML, XL, seperti ukuran yang sudah saya lampirkan di depan video, ukuran ini bisa baku. Oke, lanjut ke bagian lengan. Untuk bagian lengan, kita luruskan saja garis ini ya teman-teman ya. Kita luruskan. Katakan di sini adalah titik, kita luruskan seperti ini juga. Buat garis tepi, garis tengahnya ya. Ini adalah titik A untuk lengan. Dari A ke B adalah panjang lengan, yaitu 57 cm. Panjang lengan B. Kita kasih garis lagi di sini. Oke. 57 cm. Lalu dari A ke C atau jarak puncak lengan dari paha lengan, untuk ukuran S dan M saya gunakan 12 cm. Ini katakan C. C ya, titik C. Lalu kita buat garis garis sikunya. Ya. Dari A ke C untuk ukuran S dan M adalah 12 cm. Untuk ukuran L dan XL 13 cm.
Lalu kita cari titik C1. Bagaimana cara mencari titik C1? Di sini kita sudah mempunyai ukuran lingkar ketiak. Dari lingkar ketiak itu kita bagi dua, yaitu dari 42 dibagi 2 sama dengan 21. Angka titik 0 kita tempelkan pada meteran di sini di titik A. Lalu kita pegang angka 21 cm, kita sentuhkan ke garis C. Sini ya. Sini. Ini adalah C1. Kita boleh garis lurus di sini. Jadi rumusnya adalah A ke C1 adalah 1/2 lingkar ketiak. Oke. Lalu kita buat garis lengkungnya. Kita buat garis kerung lengannya. Sini. Ini bisa menggunakan fil, teman-teman. Ini untuk belakang, dan untuk depannya kita turunkan. Dari sini ke sini jaraknya sekitar 1 cm. Nah, dalam video ini saya tidak menggunakan acuan dibagi 3. Dari sini naik 1,5 atau berapa sentinya, tidak. Karena sebenarnya rumus itu ketika kita menemukan di pola dengan ukuran yang berbeda itu akan tidak sinkron. Jadi caranya seperti tadi, perkiraannya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman penasaran atau ingin mempraktekkan, silahkan praktekkan untuk kerung lengan ini, buat sedemikian rupa atau menggunakan fil tangan ya, dibuat lengkungannya. Kalau teman-teman tidak yakin ini benar atau salah, teman-teman boleh foto, upload di grup Facebook kami Teresia Z Taylor. Nanti akan kami koreksi. Oke. Lalu lingkar lubang lengan B1, B ke B1. Lingkar lubang lengan di sini adalah 24 cm dibagi 2, yaitu 12 cm. Di sini B1. Lalu kita buat garis lengkung. Nah, untuk garis lengkung ini bisa kita permainkan, boleh seperti ini atau boleh begini saja yang lebih aman ya. Oke. Ini sudah jadi, teman-teman. Nah, di sini kita tidak menggunakan ukuran paha lengan. Di mana ukuran paha lengan? Di sini dari C ke C1 adalah paha lengan. Karena kita tidak mengukur paha lengan dan tidak mengukur lingkar ketiak. Kalau kita mengukur paha lengan pada konsumen tersebut, pada customer itu, lalu kita tidak mengukur lingkar ketiaknya. Nah, setelah lingkar ketiak jadi, yang jadi patokan adalah paha lengannya. Kita buat garis paha lengan dulu seperti pada video pembuatan pola dasar di video sebelumnya. Video pertama yang saya buat untuk pola dasar baju wanita, ada caranya di situ ya. Teman-teman boleh klik di sini, di tanda i di atas ini ya. Silahkan klik saja, di situ ada playlist kelas pola dasar baju wanita. Oke, di situ ada caranya lengkap, dan ini adalah cara yang lain yang saya buat. Oke, teman-teman, sekali lagi, ketika teman-teman merasa tidak yakin dengan ukuran saya, silakan teman-teman praktekkan dengan ukuran SML, dengan ukuran yang lain atau ukuran yang sama dengan ini, atau ukuran badan manusia itu sendiri. Teman-teman buat polanya, teman-teman praktekkan, teman-teman upload hasil prakteknya di grup Facebook kami, dan akan kami koreksi. Itu sebagai grup tersebut adalah sebagai perpanjangan tangan dari channel YouTube Inspirasi Mode dan Gaya. Terima kasih, tetap semangat, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.